Baik, perkenalkan saya Andika Jenius dari kelas 12 6H01. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai alasan cybercrime banyak menyerang bisnis kecil dan bagaimana solusinya. Baik, langsung saja saksikan videonya. Terima kasih. Sebagian besar bisnis kecil kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya proteksi dan keamanan data perusahaannya, sehingga sering menjadi sasaran empuk atau target utama serangan cybercrime, terutama pencurian data yang dilakukan oleh hacker. Keadaan ini semakin mengkhawatirkan dengan ditambah tidak adanya rasa kepedulian dari pemilik bisnis karena bersumber dari adanya stigma bahwa bisnis kecil tidak memiliki risiko sama besar terhadap pembajakan, peretasan maupun pencurian data dibandingkan dengan bisnis dengan skala lebih besar. Bisnis kecil dan karakteristiknya. Bisnis kecil didefinisikan sebagai sebuah perusahaan startup, rekanan atau perseorangan yang memiliki jumlah karyawan lebih sedikit dan atau memiliki pendapatan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan perusahaan dengan skala menengah maupun atas. Bisnis yang dikategorikan sebagai bisnis kecil biasanya termasuk dalam kategori usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang memiliki omset kurang lebih 2,5 miliar dan dengan aset kurang dari 500 juta rupiah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, bisnis kecil ini biasanya didorong dan dibantu oleh pemerintah untuk membenahi infrastruktur fisik, finansial hingga digitalisasi berupa pengadaan website dan pemasaran penggunaan media sosial. Bisnis kecil rentan terkena serangan cybercrime. Bisnis kecil sesuai dengan karakteristiknya yang telah dijabarkan sebelumnya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bisnis skala menengah dan besar. Ada banyak kemungkinan yang menjadi alasan seseorang hacker profesional maupun amatir menyerang sebuah bisnis dengan skala kecil. Berikut beberapa alasannya. Serangan cybercrime terhadap bisnis kecil bukanlah media jaring. Serangan cyber terhadap bisnis kecil tidak bisa dianggap sebagai sebuah berita yang menarik atau memiliki rating tinggi dibandingkan dengan permasalahan peretasan yang dilakukan pada website atau perusahaan besar. Dikarenakan hal ini bukanlah sesuatu yang viral dan sering diberitakan. Dari sinilah muncul anggapan beberapa pihak bahwa tidak ada peretasan pada bisnis kecil, sehingga pola pikir yang terbentuk adalah asumsi bahwa tidak ada bisnis kecil yang diretas. Hal ini dikarenakan hanya karena masyarakat digital tidak mendengar hal tersebut. Modal terbatas pada bisnis kecil. Pembagian anggaran yang hanya berfokus pada pembiayaan core bisnis menyebabkan sebuah bisnis kecil setengah hati dan membiayai support bisnisnya, seperti pengadaan, pengelolaan, serta pemeliharaan infrastruktur IT, baik hardware dan softwarenya. Di satu sisi, dalam era digitalisasi seperti saat ini, bisnis kecil membutuhkan website sebagai akses untuk mengembangkan pasar dengan lebih luas lagi. Budaya Building Your Own Device atau BYOD membawa peralatan kerja seperti laptop sendiri memang menjadi hal lumrah dalam bisnis skala kecil. Hal ini dikarenakan terkait dengan penghematan anggaran, pengadaan barang, dan efisiensi. Namun hal ini justru membawa dampak negatif terkait keamanan informasi perusahaan tersebut. Serangan cyber bisa saja tidak hanya dari pihak eksternal, namun juga dari pihak internal atau berasal dari karyawan yang suatu perusahaan itu sendiri. Budaya BYOD ini mengakibatkan tidak adanya kontrol atau standarisasi bagi perusahaan dalam menjaga sistem informasinya dan sangat memudahkan serangan cybercrime masuk.
software yang tidak pernah diperbaharui. Software kadaluarsa menjadi persoalan selanjutnya, mengapa bisnis kecil sangat mudah terkena serangan cybercrime. Biaya pemeliharaan software yang tidak murah juga menjadi permasalahan mengapa bisnis kecil tidak memperbarui software yang dimiliki. Banyak bisnis kecil yang menganggap tidak perlu melakukan pembaruan setelah membeli sebuah domain atau pemeliharaan website. Tidak adanya edukasi dengan baik juga menjadi persoalan selanjutnya, bisnis kecil yang rentan terhadap serangan cybercrime. Akses kontrol yang tidak ketat. Keamanan yang hanya mengandalkan password sangat mudah diretas. Begitu pula website yang mengandalkan satu sistem keamanan saja membuat bisnis kecil tidak mampu menghadapi serangan cybercrime. Akses yang tidak berlapis dan tidak bervariasi ini menyebabkan bisnis kecil sangat mudah diretas. Tes bagi hacker pemula. Sayangnya, terkadang tidak ada tujuan khusus bagi seorang hacker untuk meretas sebuah website atau membuat suatu serangan siber. Melalui keamanan yang tidak terlalu ketat, website bisnis kecil seringkali digunakan sebagai sebuah tes atau sebagai pengalaman perdana bagi seorang hacker pemula yang hanya ingin menjadi hacker profesional. Ketidakpedulian terhadap sistem keamanan. Dari semua faktor-faktor yang menyebabkan bisnis kecil mudah diserang oleh serangan cyber adalah tidak mendapatkan keamanan informasi sebagai faktor utama dan terpenting dalam kebutuhan IT. Hal ini pada akhirnya akan memicu hal-hal yang sangat memudahkan seorang hacker untuk menyerang bisnis kecil. Jika saja bisnis kecil lebih peduli terkait sebuah isu keamanan, maka kemungkinan bisnis tersebut diretas juga akan semakin dapat diminimalisir. Solusi pencegahan serangan cybercrime terhadap bisnis kecil. Tidak ada cara lain untuk mencegah serangan cybercrime selain meningkatkan kesadaran terhadap keamanan informasi data. Dalam menyusun sebuah kesadaran tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pelaku bisnis kecil agar terhindar dari serangan cyber yang tentunya dapat merugikan internal perusahaan. Beberapa solusi yang dapat diterapkan di antara lain adalah sebagai berikut. Mengubah pola pikir bahwa keamanan informasi merupakan hal yang tidak penting. Nah, ini harus dirubah nih. Inti dari sebuah bisnis tentunya adalah sebuah kepercayaan, dan kepercayaan tersebut dapat diperoleh dari keamanan informasi yang disimpan dan dikelola. Apabila hal tersebut diabaikan, maka kepercayaan itu akan perlahan memudar dan kepercayaan pelanggan semakin terdegradasi oleh sesuatu yang tidak bisa diprediksi oleh para pelaku bisnis. Jangan sampai pola pikir Anda berubah setelah mendapatkan serangan cybercrime secara berturut-turut, berimbas pada penjualan perusahaan. Sisihkan anggaran lebih untuk keamanan informasi. Mungkin infrastruktur IT merupakan bagian support bisnis dari perusahaan kecil. Namun di era digitalisasi seperti saat ini, meskipun IT bukan menjadi core bisnis, namun sudah seharusnya tidak dikesampingkan begitu saja agar dapat mengekspansi pasar secara lebih luas. Dengan memberikan anggaran yang dikhususkan untuk keamanan informasi merupakan sebuah investasi yang nantinya akan menguntungkan perusahaan itu sendiri. Selain bebas dari serangan cyber, juga dapat memudahkan perusahaan di berbagai hal, seperti misalnya ekspansi pasar yang lebih luas serta memahami perilaku konsumen. Selanjutnya, gunakan aplikasi password dan untuk akses yang lebih ketat. Penggunaan password masih menjadi pilihan utama dalam keamanan dan akses masuk administrator website. Perkuat password Anda menggunakan berbagai macam aplikasi yang tersedia. Misalnya, saya password generator yang memang dirancang untuk membuat password lebih kuat
dan aman dari serangan cybercrime. Tidak perlu sibuk dan pusing merancang password yang standar aman, namun cukup menggunakan aplikasi password generator akan memudahkan Anda memiliki password yang sulit untuk dipecahkan oleh hacker. Update semua infrastruktur hardware maupun software. Celah keamanan sebuah sistem selalu bisa dilihat dari versi terdahulunya dan dapat mengundang serangan cybercrime lainnya berupa virus, spyware, malware maupun hilangnya data perusahaan. Memperbarui sistem merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan kinerja dan menguatkan sistem keamanan sebuah sistem. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa tidak hanya sistem keamanan yang berkembang, namun peretasan dan perkembangan virus juga mengalami perkembangan. Maka dari itu, jangan ragu untuk memperbarui satu sistem. Lakukan backup semua data secara rutin dan berkala. Layanan komputasi awan atau cloud computing telah menjadi solusi bagi perorangan maupun bisnis untuk solusi backup sebuah data. Metode konvensional yang masih menyimpan data di penyimpanan komputer hard disk, flash disk, dan semacamnya lebih rentan hilang dan rusak. Tentunya sebagai pemilik bisnis tidak ingin terdiam diri, melainkan merubah bisnis kecil menjadi lebih berkembang, bukan? Dengan ini, adanya backup, Anda dapat lebih mudah terkoneksi dengan berbagai layanan dan kemudahan. Selalu monitor aktivitas website Anda. Salah satu kelemahan website bisnis kecil adalah tidak adanya monitoring terhadap website tersebut. Setelah mengawasi website selama 24 jam bukanlah sesuatu yang mungkin dilakukan oleh sedikit tim, apalagi seorang diri. Namun selalu ada cara untuk mengawasi atau monitoring website Anda, tentunya dengan bantuan third party dengan layanan managed service yang dapat membantu memantau serangan-serangan yang tidak terduga. Baiklah, yang terakhir, percayakan pada provider yang terverifikasi keamanannya. Meski memiliki anggaran yang terbatas, memiliki bisnis skala kecil tetap dapat mengembangkan website serta terhindar dari berbagai ancaman serangan cybercrime. Dengan mempercayakan kepada provider penyedia jasa layanan managed service untuk bisa mengontrol, mengawasi, dan memberikan solusi yang terbaik bagi perusahaan dan keperluan IT perusahaan Anda agar selalu aman dan terhindar dari serangan cybercrime. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat malam.